Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan teman-teman selalu semangat belajar ya, walaupun masih belajar dari rumah. Oke, hari ini adalah hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kita kembali belajar tematik. Tema 2, subtema 3 dengan muatan pelajarannya matematika. Teman-teman tetap semangat ya. Sebelum mulai pembelajarannya, mari kita sama-sama saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Jika belum, silakan teman-teman siapkan ya buku dan alat tulisnya. Letakkan di dekat teman-teman dan sambil dibuka subtema ketiga. Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, setelah teman-teman menyimak video pembelajaran hari ini, teman-teman dapat mengetahui apa itu persen, apa itu persentase. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan soal persen. Dan teman-teman juga dapat mengetahui masalah perbandingan atau rasio. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Teman-teman tahu tidak kira-kira gambar yang Miss tampilkan itu sedang ngapain ya? Nah, jadi di situ adalah ada Edo dan teman-temannya. Nah, ketika membersihkan halaman sekolah bersama teman-temannya, ternyata Edo menemukan selembar koran bekas dan ia membaca informasi dalam koran bekas tersebut. Kira-kira apa ya isi informasinya? Ternyata Edo menemukan lembaran yang berisikan dengan pesta buku diskon 30%. Nah, teman-teman pasti pernah melihat diskon dalam bentuk persen. Teman-teman pasti pernah lihat ya. Nah, apa itu persen? Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Nah, persentase dilambangkan dengan tanda persen. Nah, itu adalah pengertian dari persen. Lalu apa itu persentase? Nah, sedangkan persentase adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bahan dari keseluruhan. Nah, untuk menghitung persentase, kita dapat melihat keseluruhan sebagai 100%. Nah, sekarang ada istilah diskon atau potongan harga. Teman-teman pasti sering melihat kalau ketika teman-teman ke mall itu ada tulisannya diskon 50% atau sale 10%. Teman-teman pasti pernah melihat ya. Nah, pernah nggak terpikir sama teman-teman, bagaimana ya cara menghitung diskon? Nah, cara menghitung diskon adalah untuk dapat mencari harga yang harus kita bayar, pertama kali kita harus mencari berapa besar potongan harga yang kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita harus mengurangkan potongan harga dengan harga yang sebenarnya. Hasil dari pengurangan itulah merupakan harga yang harus kita bayar. Nah, ini adalah cara mencari jumlah atau diskon. Nah, caranya, jika kita mau tahu berapa sih potongan harganya, yaitu dengan cara persen diskon dikali harga barang sebenarnya, kemudian dibagi dengan 100%. Nah, itu adalah cara menghitung diskon. Nah, jika kita sudah tahu berapa sih potongan harga yang kita dapatkan, kita bisa juga nih cara menghitung harga yang harus kita bayar setelah didiskon. Caranya yaitu gimana? Harga barang sebenarnya awal mulanya dikurangi dengan potongan harga yang kita dapat. Nah, jika sudah, maka itu adalah harga yang harus kita bayar. Nah, teman-teman boleh lihat bukunya halaman 113. Di situ ada contoh. Terdapat kotak ratusan. Kenapa kotak ratusan? Nah, kotak ratusan ini mewakili keseluruhan. Karena ketika kita hitung dari kotak-kotaknya itu berjumlah 100. Ada 10 baris dan 10 kolom, maka 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, sekarang coba teman-teman lihat kotaknya. Tulislah bagian kotak yang berwarna biru dalam 4 cara.
Nah, sebenarnya di situ sudah ada tuh caranya. Yang pertama, dengan membandingkan jumlah 55 kotak biru dengan jumlah keseluruhan kotak. Nah, jadi ada 55 kotak yang berwarna biru dari 100 keseluruhan kotak. Jadi kotak yang warna birunya ada 55. Nah, jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka penulisannya adalah 55 per 100. Nah, lalu kalau ditulis dalam bentuk desimal, maka 0,55. Karena ada dua angka di belakang koma. Nah, kita sudah pernah belajar ya desimal. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka nilainya per 100. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan cara menulis persen. 55% dari kotak adalah biru. Nah, itu adalah cara menjawab dalam 4 cara. Nah, sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 114. Perhatikan kotak ratusan berikut. Nah, di situ ada 3, ada A, B, dan C. Nah, gimana cara menghitungnya? Teman-teman hitung kotak yang berwarna biru. Ada berapa jumlahnya? Nah, jika sudah, nanti teman-teman tulis dalam bentuk pecahan saja. Nah, kemudian baru diubah dari pecahan menjadi persen. Nah, nanti Miss akan tampilkan nih videonya untuk menjawab A, B, dan C. Cara menjawabnya. Teman-teman perhatikan ya. Untuk gambar yang A, teman-teman hitung kotak yang berwarna birunya. Nah, jika sudah, ditulis, yaitu kotak berwarna birunya ada 35 kotak dari keseluruhannya 100, sehingga ditulisnya 35 per 100. Atau dalam bentuk persen jadi 35%. Nah, yang B, teman-teman hitung lagi kotak yang berwarna biru. Itu ada 32 kotak dari total keseluruhan 100, sehingga jadi 32%. Yang C, setelah dihitung kotak berwarna birunya ada 16 dari keseluruhan 100, sehingga menjadi 16 per 100 atau 16%. Nah, kalau sudah, sekarang teman-teman lihat nomor 1 yang ada di buku halaman 114. 97% dari air bumi adalah air asin. Berapa persen air bersih yang ada di bumi? Nah, teman-teman, Miss akan menampilkan video cara menjawabnya. Nanti teman-teman salin ya, teman-teman tulis di buku paketnya. Nah, soal nomor 1, 97% air di bumi adalah air asin. Berapa persen air bersih yang ada di bumi? Nah, kita sudah tahu kan bahwa persen itu artinya per 100. Nah, kalau misalkan sudah diketahui nih, yaitu ada 97% air bumi adalah air asin, maka kita bisa mencari tahu berapa persen air bersih yang ada di bumi. Bagaimana caranya? Hanya tinggal diapakan? Ya, benar, yaitu hanya tinggal dikurang saja dari keseluruhannya. Nah, jadi jawabnya gimana? Yaitu 100 karena persen itu bentuknya per 100 sehingga jadinya per 100%. Nah, sehingga air bersihnya menjadi 100% dikurang saja dengan yang sudah diketahui yaitu 97%. Sehingga hasilnya 3%. Jadi, air bersih yang ada di bumi ini 3%. Teman-teman tulis ya. Sekarang nomor 2. Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket buku adalah Rp400.000. Santi harus membayar Rp320.000. Berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar? Nah, teman-teman perhatikan ya caranya. Yang pertama kita tulis yaitu diketahui. Apa yang diketahui? Yaitu Santi membeli buku di toko diskon. Harga satu paket bukunya Rp400.000. Sehingga kita tulis harga semula
buku, yaitu Rp400.000. Nah, kemudian selain harga yang mulanya yang diketahui, ada juga harga yang harus dibayar oleh Santi, yaitu Rp320.000. Nah, teman-teman, tulis juga harga yang harus Santi bayar. Kalau sudah ditulis, baru kita harus tulis ditanyakan. Apakah yang ditanyakannya? Nah, yang ditanyakannya yaitu berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar? Nah, kalau sudah ditulis, diketahui, dan ditanyakan, maka kita tulis jawab. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, yang pertama kali kita harus hitung, yaitu kita harus tahu nih harga potongannya atau potongan harga yang Santi dapatkan dari toko. Gimana caranya? Yaitu hanya dengan harga awalnya yang Rp400.000 dikurang dengan harga yang harus Santi bayar, yaitu Rp320.000. Nah, 400.000 dikurang 320.000, maka hasilnya ya Rp80.000. Kalau sudah kita ketahui harga potongannya atau harga diskonnya, sekarang kita mencari persen yang Santi dapatkan. Nah, caranya yaitu persentasenya harga diskon dibagi dengan harga semula kemudian nanti kalau sudah dibagi baru dikalikan dengan 100%. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, angkanya yaitu harga diskonnya berapa? Harga potongannya Rp80.000 dibagi dengan harga semula yaitu Rp400.000. Nah, baru kita kalikan dengan 100%. Nah, teman-teman, karena pembagi maka nolnya bisa kita coret. Nah, tapi kalau yang atas dicoret 4, maka yang bawah juga dicoret 4. Nah, tidak boleh beda-beda ya mencoretnya. Nah, 8 dibagi 4. 2 dikali 10, 20. Sehingga hasilnya 20%. Nah, jadi Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar yaitu sebanyak 20%. Nah, teman-teman, sambil disimak, sambil teman-teman juga boleh menuliskannya ya dalam buku paketnya. Wah, buku mini yang teman-teman buat apakah sudah selesai? Nah, kalau buku mini pada temannya Siti dan Lani, ada 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Nah, tahukah kamu berapa persen buku mini yang dibuat siswa perempuan jika jumlah seluruh siswa ada 30 orang? Nah, mari kita diskusikan bersama-sama.
Teman-teman, silakan teman-teman buka bukunya halaman 125. Berdasarkan dialognya Siti dan Lani, ada 14 buku mini diselesaikan oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini diselesaikan oleh siswa perempuan. Hitunglah persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Kemudian, hitung persentase buku mini yang diselesaikan oleh siswa laki-laki. Oke, karena yang ditanyakan berapa persen buku mini yang diselesaikan siswa perempuan, nah langkah yang kita harus selesaikan yaitu kita tulis dulu menentukan persen buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu karena perbandingan yang perempuan yaitu 16 dibagi dengan 30. Dari mana 30? Yaitu jumlah siswanya antara laki-laki dan perempuan. Ditambahkan 16 tambah 14 jadi 30. Nah, kalau sudah 16 per 30 dikali 100%. Bisa nolnya dicoret. Maka jadinya 16 dikali 10 dibagi 3. Sehingga hasilnya 160 dibagi 3. Gimana caranya? Hanya tinggal dibagi saja, teman-teman. Nah, caranya 160 dibagi dengan 3. 1 bisa tidak dibagi 6? Tidak bisa. Maka kita pakai 2 digit. 16 dibagi 3, 5. 5 dikali 3, 15. Yang terdekat perkaliannya. 6 dikurang 5, 1. 1 tidak bisa dibagi 3, tambahkan 0. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 10 kurang 9, 1. 1 tidak bisa dibagi 3. Sehingga kita tambahkan 0 di bawah, tambahkan koma di atas. 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Nah, teman-teman, sebenarnya di bawah juga sudah ada caranya tuh menjawab persen dari siswa perempuan dan juga siswa laki-laki. Teman-teman boleh tulis di kotaknya ya. Nah, karena soalnya merupakan soal cerita bentuknya, maka teman-teman jangan lupa untuk menuliskan kata jadi. Jadi, buku mini yang diselesaikan oleh siswa perempuan adalah 53,3%. Nah, teman-teman tulis ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat bukunya halaman 126. Ada berapa soal tuh? Ada 3 soal. Ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, silakan teman-teman simak nih, Miss akan menjawab soal nomor 1. Edo membeli 1 lusin donat yang ditempatkan dalam sebuah kotak. Donat tersebut terdiri dari 2 donat rasa stroberi, 3 donat rasa coklat, 6 donat rasa mocha, dan 1 donat rasa keju. Tulislah persentase untuk masing-masing rasa donat tersebut pada tabel berikut. Nah, teman-teman tulis. Caranya bagaimana? Nah, misalkan memberitahu contoh di nomor 1 untuk menjawab strawberry. Nanti teman-teman jawab ya bagian coklat, mocha, dan keju karena caranya sama seperti cara yang menjawab strawberry. Nah, teman-teman, kita akan mencari rasa strawberry. Gimana caranya? Nah, pertama-tama kita lihat nih, tadi donat yang rasa strawberry ada berapa? Yaitu ada 2. Pinter. Nah, keseluruhannya ada berapa donatnya? Ada 12. Dari mana 12?
karena satu lusin itu ada 12. Nah, tinggal kita hitung caranya. 2/12 dikali 100%. Kita perkecil atau sederhanakan. Bisa sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, tinggal 1/6 dikali 100%. 1 dikali 100 dibagi 6. Hasilnya menjadi 100 dibagi 6. 1 bisa tidak dibagi 6? Tidak bisa. Jadi 10 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 6, 6. Kurangin. 10 kurang 6, 4. Turunkan angka 0, jadi 40 bagi 6. Yang mendekati perkalian 6, yaitu 6. 6 dikali 6 menjadi 36. Teman-teman tulis. 40 dikurang 36, 4. Nah, karena tidak bisa, jadi tambahkan 0. Jadi tambahkan koma di atas. Jadi untuk yang stroberi persentasenya 16,6%. Nah, teman-teman bisa menghitung yang coklat, mocha, dan keju ya. Oke, sekarang nomor 2. Di area parkir terdapat 60 kendaraan yang terdiri atas 20 mobil sedan dan 10 mobil truk. Sisanya adalah sepeda motor. Berapa persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir? Nah, teman-teman, kita jawab ya bersama-sama. Yang pertama kita tulis dulu. Ada tadi 60 kendaraan, terdiri dari 20 mobil dan 10 mobil truk. 20 mobil sedan dan 10 kira-kira mobil truk. Ada berapa ya sepeda motornya? Nah, langkah yang pertama kita kerjakan yaitu kita harus cari terlebih dahulu ada berapa sepeda motor. Nah, bagaimana cara mencarinya? Teman-teman tahu? Kita cari jumlah yang sepeda motor. Nah, caranya yaitu dengan tinggal mengurangi saja. Tadi di parkir ada 60 kendaraan. Dikurang dengan yang sudah diketahui. Ada 20 mobil sedan dan 10 truk. Jadi 60 dikurang 20 ditambah 10. 60 dikurang 30 jadi 30 motor. Nah, motornya sudah diketahui. Nah, kemudian kalau sudah diketahui, langkah yang selanjutnya kita cari yaitu apa? Yaitu kita cari persentase dari motor yang dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir. Bagaimana langkah mencarinya? Nah, kita tulis terlebih dahulu. Untuk yang mobil, Miss kasih contoh nih, yang mobil ada tadi 20 mobil sedan. Dibagi dengan 60. Dari mana 60? 60-nya itu yaitu kendaraan, seluruh kendaraannya. Nah, baru dikalikan 100%. Nah, 20 sama 6 sama-sama bisa diperkecil, dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. 6 dibagi 2, 3. Sehingga bisa 10/3 dikali dengan 10%. 10 kali 10, 100 dibagi 3. Nah, tinggal kita hitung pembagiannya. 100 dibagi 3 yaitu 33,3%. Itu yang mobil. Sedangkan yang ditanyakan yang motor. Gimana caranya? Nah, sama seperti yang mobil sedan. Caranya motor itu tadi ada 30 kendaraan motor. Tinggal 30/60 dikali 100%. Nolnya bisa dicoret. 30 kali 10, 300 dibagi 6 menjadi berapa? 300 dibagi 6, teman-teman. 300 dibagi 6 yaitu 50%. Nah, jadi motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir adalah 50%. Nah, teman-teman boleh tulis ya di bukunya. Jangan lupa pakai kalimat
Jadi, persentase motor dari seluruh kendaraan yang ada di area parkir adalah 50%. Nah, itu adalah cara menjawab soal nomor 2. Selanjutnya, nomor 3. Siswa di kelas Siti ada 30 orang. Hari ini guru membagikan hasil ulangan matematika kepada seluruh siswa. Sepertiga siswa mendapat nilai 8, 3 siswa mendapat nilai 6, 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa mendapat nilai 9, dan 3 siswa mendapat nilai 10. Yang ditanyakannya, berapa persen siswa yang mendapat nilai 6? Nah, sekarang kita simak ya teman-teman, kita misalkan menjelaskan cara mengerjakannya. Nah, yang pertama kita kerjakan, kita harus mencari tahu dulu nilai yang belum diketahui jumlah siswanya, yaitu adalah nilai 8. Tadi dalam kalimat soal, nilai 8 itu ada sepertiga siswa dari 30 orang. Jadi tinggal kita kalikan. 1/3 dikali 30. 1 dikali 30, 30. 30 dibagi 3, 10. Nah, jadi nilai yang 8 yaitu ada 10 siswa. Nah, sekarang kita cari persentase dari siswa yang mendapat nilai 6. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita tulis terlebih dahulu. Yang mendapat nilai 6 ada berapa siswa? Ya, ada 3 siswa. Nah, 3 siswa berarti 3 per... Nah, kita tulis dulu 3 siswa. Berarti sekarang kita cari masukkan angkanya. Yang dapat nilai 6 yaitu 3 per total keseluruhannya. Siswanya ada 30 dikali 100%. Nah, 3 dibagi 30 dikali 100%. Yang nolnya bisa dicoret. Sehingga 3 dibagi 3, 1. 1 dikali 10, yaitu 10%. Nah, itu adalah jawaban nomor 3. Nah, untuk mengerjakan yang persentase nilai 7, 8, 9, dan 10, caranya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan atau rasio. Nah, teman-teman sebelumnya pernah mendengar apa itu perbandingan atau rasio? Perbandingan atau rasio adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah satu sama lain. Nah, ada seperti contoh yang ada di buku halaman 134. Lihat teman-teman yang gambar yang pertama. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3 berbanding 1. Ada 3 gelas tepung berbanding dengan 1 gelas gula. Maka 3 berbanding 1. Nah, itu adalah perbandingan. Kemudian ada gambar yang kedua. Rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya, jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4 berbanding 8 atau 1 berbanding 2. Nah, jika ditulis dalam simbol yaitu 4 berbanding 8. Simbolnya sama seperti dengan pembagian, tetapi dibacanya bukan 4 bagi 8 ya, melainkan 4 berbanding 8. Nah, jika kita sederhanakan, 4 dan 8 itu bisa diperkecil tidak?
bisa ya sama-sama dibagi 4. Sehingga jika diperkecil, nilai perbandingannya menjadi 1/2. Nah, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Nah, gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4/8. Maka masing-masing angka bisa dibagi dengan 4. Maka hasilnya 1/2. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 135. Nah, di situ ada soal nomor 1. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas S6 SD Nusantara adalah 2/3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, yang ditanyakan berapa jumlah murid perempuan? Nah, kita mencari jumlah murid perempuan. Nah, perbandingannya teman-teman perhatikan. Siswa laki-laki 2 berbanding 3. Nah, maka yang 2 itu sebagai perbandingan laki-laki. Yang perempuan itu perbandingannya 3. Nah, karena kita akan mencari jumlah siswa perempuan, maka caranya, nah kita tulis dulu nih, ditanyakannya berapa jumlah murid perempuan. Nah, yang perempuan itu perbandingannya 3. Maka 3 per perbandingannya laki-laki, yaitu 2. 3/2 dikali dengan jumlah murid laki-laki 12. Nah, 3 dikali 12 hasilnya, atau bisa dikalikan 3 dikali 12 dibagi 2. 3 kali 12, 36 dibagi 2 menjadi 18 orang. Nah, jadi jumlah siswa murid perempuan, kita tulis ya. Jadi, jumlah siswa perempuan adalah 18 orang. Nah, itu adalah cara mengerjakan nomor 1 untuk soal perbandingan. Sekarang yang nomor 2. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue adalah 1/2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Nah, kita tulis jumlah tepung dan gula perbandingannya. Yang gula 1 berbanding dengan 2 gelas tepung. Nah, kita tulis yang ditanyakan yaitu berapa gelas tepung yang diperlukan kalau ibu ingin membuat 10 loyang kue. Nah, jawab caranya yaitu dengan yang ditanyakan kan tepung. Nah, tepung itu perbandingannya 2. Maka 2/1 dikali, karena ibu ingin membuat 10 loyang, maka dikalikan dengan 10. Nah, 2/1 dikali 10. Jadinya berapa? 2 dikali 10, 20. Dibagi 1, maka hasilnya tetap 20. Nah, teman-teman, sekarang misalkan memberikan teman-teman latihan. Latihannya yaitu halaman 128 nomor 1 sampai dengan nomor 3.
Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai persen, persentase, kemudian rasio. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami penjelasan dari Miss. Karena pekan depan yaitu pekan penilaian tengah semester, wah sudah berasa nih. Ternyata kita sudah sebentar lagi akan masuk ke PTS semester 1. Nah, teman-teman boleh buka bukunya halaman 140 sampai dengan 142. Teman-teman boleh kerjakan evaluasinya untuk mereview teman-teman tentang pembelajaran kita di tema kedua. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Miss sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar teman-teman, karena hari Senin kita sudah mulai PTS. Semangat!